Halo semuanya, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Parisal harap kabar kalian tetap sehat dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran kita ya. Pagi hari ini seperti biasa kita akan melakukan devosi di pagi hari ini. Sebelum kita melakukan devosi, sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, Parisal mau mengajak kita menyanyi bersama-sama satu lagu yang berjudul Berikanku Hatimu ya. Mungkin dari kalian ada yang baru pertama kali mendengar lagu ini ya, tapi ada juga yang sudah tahu ya. Bagi yang sudah tahu kita boleh bernyanyi sama-sama, dan bagi yang baru mendengar pertama kali kita belajar menyanyikan lagu ini ya. Mari kita menyanyi lagu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita ulang dari pertama ya, bait satu lagi. Kita nyanyi lagi. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Oke, ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Parisal akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Tuhan Bapa di sorga, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya kami boleh mengerti. Tidak hanya kami mengerti, kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-19 sampai 34. Ya, Parisal ulangi sekali lagi ya. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membaca secara keseluruhan ya firman Tuhan ini. Parisal hanya akan membacakan mulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Ayat yang 31 sampai 34. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca.
ya. Farisal mengajak kita melihat dari awal ya, dari ayat yang ke-19 ya. Kalau kita tahu sama-sama di situ adalah judulnya Esau dan Yakub ya. Tentu kita bertanya-tanya siapa Esau dan Yakub ini ya. Kemarin kamu sudah mendengarkan devosi sebelumnya ya, yaitu sudah berbicara tentang Esau anaknya Ishak anaknya Abraham ya. Nah, di pasal yang ke-25 ini Ishak mengambil Ribka sebagai istrinya. Ishak saat itu sudah berumur 40 tahun ya, kalau kamu baca di ayat-ayat sebelumnya. Lalu ternyata Ribka ini dia mandul. Apa artinya mandul? Ya, mandul ini berarti tidak bisa mempunyai anak atau tidak bisa memberikan keturunan ya. Kemudian Ishak dan juga Ribka mereka sama-sama berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan mengabulkan permintaan mereka ya, sehingga Ribka di usia yang sudah tua ya, Ribka bisa hamil, begitu dia bisa memiliki anak ya. Kemudian waktu tiba saatnya untuk bersalin ya, waktu tiba saatnya untuk melahirkan, ternyata anak yang dikandung oleh Ribka itu ternyata bukan cuma satu, yaitu kembar ya, 2. Nah, kemudian lahirlah anak yang pertama ya, yang pertama itu lahirlah si Esau. Kemudian di situ Alkitab menceritakan bahwa Esau itu lahir, badannya itu ya dipenuhi bulu begitu ya, berbulu ya. Tapi kemudian lahirlah anak yang kedua. Anak yang kedua ini mulus ya, begitu ya. Dia tidak memiliki bulu-bulu seperti kakaknya Esau, yaitu si Yakub ya. Kemudian Esau itu ternyata menjadi anak kesayangannya ayahnya. Esau itu menjadi anak kesayangannya Ishak. Sedangkan Yakub menjadi anak kesayangannya ibunya, yaitu Ribka. Nah, kemudian waktu telah berlalu, kedua anak ini mereka sudah menjadi pemuda begitu ya, sudah jadi orang yang dewasa. Tapi uniknya mereka ini mempunyai hobi yang berbeda ya. Kalau si Esau ini dia suka itu bermain di luar rumah, dia tidak suka tinggal di dalam rumah. Makanya dia itu hobinya berburu ya, dia berburu di hutan. Kemudian nanti dia kembali ketika dia sudah mendapatkan hasil. Nah, berbeda dengan si Yakub ini anaknya dia senang tinggal di dalam rumah ya. Dia senang memasak bersama ibunya begitu. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan menemukan waktu ketika Esau pulang dari berburu ya. Kemudian dia apa? Dia sudah menjadi lapar begitu ya. Dia sudah menjadi lapar dan dia menemui adiknya itu sedang memasak. Oh, dia temukan, oh adikku itu sedang memasak ya. Ya, Kak, aku mau coba masakanmu itu, tapi si Yakub nggak langsung kasih. Yakub nggak mau. Yakub bilang apa? Kamu kasih dulu hak kesulunganmu. Apa itu hak kesulungan, Pak Rizal? Ya, waktu itu ya anak sulung atau anak yang pertama itu mempunyai hak kesulungan ya, yang diberikan oleh ayah mereka. Dalam hal ini diberikan oleh Ishak. Nah, waktu ini kita bisa melihat sikapnya Esau ya. Oh, Esau langsung itu bilang, oh oke, nggak apa-apa, saya kasih aja ya, tapi kamu kasih makanan ke saya. Ya, ini bagian yang penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kemudian si Yakub bilang begini, ya udah kamu bersumpah dulu supaya nanti kamu nggak melanggar. Oke, kemudian Esau dia bersumpah, dia memberikan hak kesulungan itu kepada adiknya Yakub. Padahal saat itu Yakub harusnya tidak bisa menerima hak kesulungan. Cuman karena Esau ini sudah lapar dan dia bahkan mau menukarkan hak kesulungannya itu dengan apa? Dengan makanan, dengan kacang merah. Ya, kemudian Esau menerima kacang merah itu, lalu sesudah dia makan, dia berdiri dan pergi. Ya, berarti si Yakub sudah menerima hak kesulungan yang harusnya itu menjadi milik Esau. Begitu ya. Nah, sampai di ayat yang ke-34 kita akan menemukan kisah ini ya. Kisah ini belum berhenti sampai di sini ya. Tapi pembacaan kita sampai di ayat yang ke-34. Nah, lalu Pak Rizal mau mengajak kita untuk melihat sikap dari Esau ya. Esau waktu itu dia hanya menukarkan hak kesulungannya itu dengan apa? Kacang merah. Wah, ini kelihatannya seperti biasa-biasa saja ya, tapi ternyata ini tidak ya. Esau saat itu ya, kalau kita lihat dari sikapnya Esau, dia itu seperti memandang remeh ya, memandang enteng kalau bahasa sehari-hari kita bilang ya.
dia memandang enteng tentang hak kesulungannya, makanya dia menukarkan dengan kacang merah tersebut, ya. Kalau dibandingkan hak kesulungan itu lebih dari kacang merah tersebut, tapi Esau itu saat itu dia tidak terlalu pusing, ya. Padahal itu adalah selain hak kesulungan yang diberikan Ishak, itu juga adalah janji berkat dari Tuhan, ya. Tapi saat itu Esau tidak peduli, dia bahkan menganggap remeh hal tersebut. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita belajar bahwa kita, ya, diajarkan untuk tidak memandang remeh hal-hal yang begitu penting, ya. Berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar kamu dapat baju baru, kamu dapat nilai yang bagus, kamu dapat mainan baru, bukan hanya seperti itu, ya. Berkat Tuhan dalam kehidupan kita ada begitu banyak. Contohnya ada orang tua yang sayang sama kita, ya. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersekolah, kita masih diberikan gadget sama orang tua kita supaya kita bisa mengikuti pembelajaran. Hal-hal seperti ini adalah berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak sadar, begitu, ya. Devosi pada pagi hari ini itu mengingatkan kita untuk jangan menganggap hal-hal remeh atau hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita kemudian ditukarkan dengan hal-hal lain yang tidak ada gunanya. Contohnya, Pak Rizal kasih contoh, ya. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran, ya, walaupun hanya kita belajar dari rumah, ya. Orang tua kita memberikan kita handphone, begitu, ya. Ini adalah salah satu berkat Tuhan, ya. Orang tua kita memberikan kita handphone, ya. Jangan kita menukarkan, ya, kita diberikan kesempatan untuk belajar, tapi malah kita mempergunakan handphone itu untuk main game. Kita mempergunakan kesempatan itu untuk main-main, ya, tidak mengerjakan yang jadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Itu baru satu contoh. Ada begitu banyak contoh dalam kehidupan kita yang kadangkala kita itu menganggap remeh. Misalnya tugas yang diberikan guru kita. Oh, nanti saja, nanti sore baru saya kerja, nanti jam 6 baru saya kerja, ya. Kemudian kita menggantinya dengan apa? Dengan bermain sepanjang hari, ya. Waktu sore kita kemudian sudah kecapean, kita kemudian sudah tertidur, tugas itu tidak jadi dikerjakan, ya. Anak-anak, kalau masih satu kali kita melakukan tersebut, 2 kali kita melakukan tersebut, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan nanti kita akan menjadi anak-anak yang malas, ya. Ketika kita dari kecil sudah belajar hal tersebut, oh nanti saja baru saya kerja, nanti saja, kita tunda tersebut, hal-hal tersebut, ya, kita menukarkan dengan kebiasaan malas kita, nanti sampai besar kita yang akan rugi, begitu, ya. Sampai besar kita yang akan merasa rugi, ya. Coba dari kecil saya belajar untuk mengerjakan hal-hal yang penting. Melihat prioritas itu artinya kita melihat, oh ini yang terpenting, ini yang saya kerjakan terlebih dahulu, ya. Saya kerjakan dulu bagian saya, kemudian ada waktunya untuk saya bermain, ya. Kita tidak menukarkan hal tersebut, ya. Semoga devosi pada pagi hari ini, pembacaan firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini bisa mengingatkan kita untuk tidak memandang remeh hal-hal yang penting. Contohnya kesempatan untuk belajar. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa belajar seperti kita saat ini. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar, mari kita pakai benar-benar kesempatan yang diberikan, kita pakai talenta kita yang Tuhan sudah kasih, semuanya untuk kebaikan kita, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, devosi pada pagi hari ini sampai di sini. Pak Rizal harap tidak hanya kita mendengar, tidak hanya kita tahu, tapi kita juga lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak di rumah dan juga sebagai siswa di sekolah. Mari kita tutup Alkitab kita. Pak Rizal akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menegur kami, Tuhan. Biarlah kami diberikan hati seperti hati-Mu, kami diberikan tangan seperti tangan-Mu, untuk kami boleh melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupan kami. Kami tidak menukarkan dengan hal-hal yang tidak penting, Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan bagian kami, dan itu hanya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami menyerahkan proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan berkati kami, berkati teknologi yang kami pakai. Biarlah itu semua boleh berjalan seturut dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Nah, devosi kita sampai di sini. Selamat melanjutkan pembelajaran hari ini dan tetap semangat. Sampai berjumpa di devosi selanjutnya. Bye bye. Tuhan memberkati.